jadi ya apa ya, kata kuncinya adalah kekosongan regulasi. Tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi. Quote ini ya. Tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi. Tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi dan tidak bisa eksekusi. Tidak bisa eksekusi. Gitu ya. Jadi hanya dipantau aja. Hanya dipantau gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast Kawal, kabar pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, tamu kita kali ini adalah dari Pulau Seberang ya. Namanya saya harus baca nih supaya nggak keliru. Wah Mustafa Hamzah, biasa dipanggil Mas Topan itu ya. Siap. Beliaunya ini adalah Kordiv PP Bawaslu Kota Balikpapan. Selamat datang di Pasuruan. Terima Pak kasih. Topan ya. Siap, terima kasih. Beliaunya khusus hadir ke Pasuruan ini pasti ada tujuannya. Tujuannya apa dan sebagainya. Mari kita simak perbincangan kita sampai akhir. Apa kabar Pak Mustafa? Alhamdulillah baik. Atau saya panggil Mas Topan aja ya, supaya lebih akrab gitu ya. Bung Topan. Oh, Bung Topan panggilannya ya, Bung. Karena pakai topinya khas itu ya. Iya. Bung Topan datang ke Pasuruan ini mulai kapan ini? Hari ini kita tadi dari bandara langsung dijemput, kemudian diantar langsung ke sini. Jadi per hari ini kita memang datang khusus ke Pasuruan, khususnya Kabupaten Pasuruan, iya. Gitu. Nah tujuannya sebenarnya kami melihat dan membaca beberapa rentetan pilkada yang terjadi itu di Kabupaten Pasuruan ini adalah di tahun 2018 kemarin Kabupaten Pasuruan itu melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Iya betul. Nah, gitu. Karena ada informasi itu dan kebetulan di Balikpapan juga kondisinya sama. Kondisinya gitu. Kondisinya sekarang Balikpapan sedang ada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal juga, begitu. Nah, dengan sama-sama calon tunggal, ini sebenarnya perjalanan kedua setelah sebelumnya Bawaslu Kota Balikpapan itu ke Makassar dengan hajatan yang sama, bagaimana kita menimba ilmu dari teman-teman Bawaslu yang sudah melaksanakan pengawasan pilkada dengan calon tunggal. Begitu. Nah, di Makassar sudah, kemudian hari ini kami ke Pasuruan dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama. Kami ingin menimba ilmu dan pengalaman bagaimana kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan itu mengawasi pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Memang pilkada calon tunggal ini adalah sesuatu yang fenomena, bisa diulang gitu ya. Trennya kita amati dari data itu mulai tahun pilkada sebelumnya sampai yang sekarang tahun 2020 itu kan trennya cenderung naik ya. Terus naik gitu ya. Menurut Bung Topan ya, balik aja supaya nggak lupa itu. Bung Topan ini kira-kira itu apa? Kok cenderung ada kecenderungan calon tunggal itu kok trennya naik gitu ya? Nah, sebenarnya kalau dari sisi regulasi saja gitu, ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan ini akan terus terjadi begitu. Di sini kita melihatnya ada regulasi, salah satunya adalah ada pembatasan minimal untuk pengusungan calon, tapi tidak ada pembatasan maksimal. Misalkan di Kota Balikpapan minimal mendukung pasangan calon itu 9 kursi, batasan minimalnya. Belum ada regulasi yang mengatur batasan maksimal. Oh gitu ya. Begitu. Nah, sehingga kalau di Kota Balikpapan itu dari 45 kursi, 40 mendukung paslon. Nah, sisa kursi tidak bisa untuk mengusung calon lagi gitu. Sehingga tercipta calon tunggal ini ya. Gitu. Dari 45 kursi, 40 kursi itu mendukung ke salah satu pasangan calon ya. Sehingga sisa 5 dan sisa 5 ini tidak bisa berangkat tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat. Nah, kalau di Pasuruan itu kan 100% ya, hitungannya 100%. Dari 50 kursi, 100% kursi dan 100% partai politik. Jadi agak berbeda di situnya. Nah, tadi sebelum di ruang podcast ini kita sudah sharing berdiskusi panjang tentang
pengalaman kita di Pasuruan berkaitan dengan pengawasan ketika pilkada calon tunggal. Menurut Bung Topan ya, kira-kira dari sharing-sharing kita tadi itu apa mungkin yang kesamaannya, mungkin hal-hal yang perlu diantisipasi yang perlu dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Baik. Setelah kita mendapatkan banyak ilmu dari diskusi tadi, mendapatkan banyak sharing pengalaman, sehingga banyak hal juga yang bisa kita bawa pulang ke Balikpapan untuk kita terapkan ke Balikpapan, gitu, khususnya dalam pengawasan pilkada di Kota Balikpapan. Yang pertama, kita harus bisa mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tata cara kampanye dan tata cara sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan legal standing kolom kosong. Ya. Nah, Posisi hukumnya itu ya. legal standing atau posisi hukumnya masyarakat yang hari ini menamakan diri relawan kolom kosong atau tim apapun lah bentuknya, namanya gitu. Secara normatif, secara aturan itu belum diatur begitu. Ya. Bahkan kalau saya baca di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu istilah kolom kosong itu hanya disebut 2 kali Ya. dalam undang-undang yang begitu tebalnya. Nah, di sini yang membuat sedikit ada, karena ada ruang kosong, ada kekosongan hukum, sehingga ada hal yang tidak diatur begitu. Sehingga begitu teman-teman masyarakat yang datang ke Bawaslu untuk mau deklarasi, mau sosialisasi atau mau apapun itu, Bawaslu itu tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau mengizinkan. Begitu. Nah, ini kemudian ya kalau sisi plus minus itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tapi dua-duanya bisa saja dirugikan tapi juga bisa diuntungkan. Gitu. Nah, salah satunya komplain dari tim calon menyatakan bahwa tim kolom kosong ini enak kalau mau sosialisasi, nggak diatur, jadi mereka bisa bebas. Nah, tapi Bawaslu Balikpapan punya trik gitu. Bebas itu bukan berarti tanpa batas begitu. Setiap perkumpulan itu kami kaitkan dengan izin keramaian, yaitu dengan kewenangannya kepolisian. Oh, iya. Setiap ada pertemuan atau kerumunan atau perkumpulan masyarakat harus ada izin keramaian atau memberitahu pihak keamanan, yaitu kepolisian. Nah, itu urusannya sama polisi. Ya. Nah, apalagi di tengah wabah pandemi ini, tidak gampang-gampang kumpul. Tidak gampang-gampang kumpul begitu. Nah, tapi dari semua fenomena dan fakta-fakta di lapangan yang terjadi dan hari ini juga sudah terjadi di Balikpapan, ini kekosongan hukum ini juga harus diselesaikan. Nah, Perbawaslu itu selalu mengikuti PKPU. Ya. Ketika PKPU-nya belum diatur, Bawaslu juga tidak bisa menerbitkan aturan. Hanya kalau secara prinsip, apakah ini harus didorong atau diatur? Saya mungkin melihatnya KPU juga bingung kalau mau diatur, sementara cantolan dalam undang-undangnya juga belum ada. Ya. Begitu. Yang tadi hanya disebut 2 kali itu tadi itu ya. Iya, hanya disebut 2 kali gitu. Jadi secara garis besarnya adalah pilkada calon tunggal, itu sah secara konstitusi, secara undang-undang aturan perundangan itu sah gitu. Dan kemungkinan-kemungkinannya akan terus terjadi. Apakah tren itu akan naik atau kembali menurun kita lihat, tapi kayak kalau melihat fenomenanya akan terus menaik. Jadi sehingga harus ada perubahan regulasi untuk itu. Kemudian terkait dengan sosialisasi kolom kosong yang merasa tidak difasilitasi, memang di sini ada kekosongan regulasi gitu. Ya. Sampai sejauh tahapan ini ya, mungkin ada masukan saran ke depannya mungkin untuk menambal yang kekosongan hukum tadi itu berkaitan dengan fenomena calon tunggal ini. Mungkin pendapat dari Bung Topan. Baik, kalau saya berpendapat ini pendapat pribadi ya. Begitu, pendapat pribadi, karena kalau di Bawaslu itu apapun keputusan atau apa yang disampaikan harus kolektif kolegial dan itu menjadi pendapat lembaga. Tapi ini kalau secara pribadi saya berharap ada batasan maksimal dalam persyaratan begitu. Karena kalau tidak ada batasan maksimal ya kayak di Pasuruan ini jadinya 100% begitu. Nah, kalau ada batasan maksimal kan
Ya yang enggak akhirnya kan cepet-cepetan ini. Yang mana yang segera merapat dan jika gitu pilkada calon tunggal ini dianggap dalam tanda kutip tidak baik ya harus diperbaiki. Salah satu perbaikannya adalah dengan memberikan batasan maksimal, atau jika ini kemudian tidak perlu diperbaiki dan boleh diteruskan begitu saja, harus ada regulasi yang mengatur terkait dengan legal standing atau siapa sih perwakilan dari kolom kosong ini selain pemantau. Ya. Gitu biar jelas kolom kosong ini siapa, subjek hukumnya siapa, bentuknya apa. Ya. Nah, jadi ada yang dimintain pertanggungjawaban hukum begitu. Ya. Di waktu yang lalu tahun 2018 memang di sini juga ada semacam itu ya, gerakan entah yang mengatasnamakan dirinya relawan, entah itu mungkin sebagian dari teman-teman LSM dan sebagainya yang mereka mengatasnamakan gitu ya. Mengatasnamakan memang kolom kosong. Nah, ketika didalami itu juga pada akhirnya ya kita tidak punya cantolan hukum yang berkaitan dengan posisi mereka. Iya. Mereka bisa mereka mengklaim dirinya sebagai seorang yang tanda kutip bebas. Ya, sosialisasi iya, kampanye yang kolom kosong juga iya dan sebagainya. Yang itu justru membuat posisi penyelenggara itu agak susah sendiri. Kita sebagai penyelenggara itu sebenarnya kan penyelenggara itu sebagai pelaksana regulasi. Ketika tidak ada diatur ya, apa yang mau kita perbuat? Gitu. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah mendefinisikan bahwa kampanye itu hanya untuk paslon. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin berkampanye, ya calon gitu. Di luar calon, di luar paslon bukan kampanye kategorisasinya. Nah, kalau kita bicara sosialisasi itu sifatnya harus berimbang gitu. Ya. Sifatnya harus berimbang lah teman-teman. Kalau mau melakukan sosialisasi secara regulasi ini belum diatur secara detail gitu. Ada aturan-aturan tapi kemudian tidak memuat sanksi. Ya. Nah, jadi ya apa ya, kata kuncinya adalah kekosongan regulasi. Tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi. Quote ini ya, tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi. Tanpa regulasi penyelenggara tidak bisa beraksi dan tidak bisa eksekusi. Tidak bisa eksekusi. Gitu ya. Jadi hanya dipantau aja. Hanya dipantau gitu. Nah, Betul. Mungkin ada harapan dari kunjungan ke Pasuruan ini untuk nantinya bekal di Balikpapan nanti. Baik. Yang ingin saya sampaikan, kami sangat berterima kasih telah disambut dengan sangat baik di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, disambut, dijamu dan dikasih ilmu pula. Lengkap komplit pokoknya. Jadi alhamdulillah banget. Jamu ya komplit. Nah, harapan kami apa yang kami dapatkan di sini bisa kami aplikasikan. Nah, dan tidak hanya bicara terkait dengan pelaksanaan pilkada calon tunggal. Keberadaan kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini menjadi inspirasi kami juga. Oh, bagus ya ruangannya masing-masing begini, terus ada podcastnya seperti ini gitu. Ini bukti bahwa ya meskipun Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakan pilkada, tapi dengan adanya media seperti ini itu kan memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Nah, pendidikan politik, bicara politik tidak hanya pas pilkada atau pemilu saja begitu kan, apalagi jabatan 5 tahun kemudian ketika tidak ada kegiatan pilkada masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini yang kami ambil salah satunya dari bicara tentang pilkada calon tunggal. Salah satu yang menginspirasi kami pasca nanti pilkada selesai, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Gitu. Terima kasih nih ya Pak Bung Topan ya. Jadi memang bagi yang tidak pilkada seperti kami ya, non pilkada itu kan memang harus tanda kutip kreatif ya. Kreatif, harus bikin sesuatu sesuatu yang memang bisa berguna. Nah, di Pasuruan di Kabupaten ini kita dikelilingi daerah-daerah yang pilkada, Bung Topan ya. Di sebelah utara itu ya Kota Pasuruan, Kota. Di sebelah barat itu Kabupaten Mojokerto juga. Kemudian sebelahnya lagi yang berat juga Kabupaten Sidoarjo pilkada. Yang sebelah selatan Kabupaten Malang juga pilkada. Nah, jadi kita dikepung oleh daerah yang
pilkada. Nah, maka kita harus Kabupaten Pasuruan ngapain? kita harus sesuatu lah, bikin sesuatu. Bikin sesuatu. Oke, saya kira itu dari Bung Topan. Terima kasih juga atas Sama-sama. kesediaannya menjadi kita bincang-bincang singkat di ruang podcast ini. Dan podcast ini relatif baru, Bung Topan. Belum Siap. 1 bulan ini. Belum satu bulan. Oke. Dan nanti kalau sudah kita kirim linknya nanti ya. Siap. Matur nuwun sangat sudah diterima dan berbagi di sini. Ya, terima kasih juga telah bersedia menjadi narasumber di ruang podcast ini. Saya kira cukup ya, kita akhiri dan mungkin saya tutup dengan pantun ya. Siap. Dari Balikpapan datang ke Pasuruan. Ada kisah yang tidak bisa terlupakan. Asik. Di pilkada, ayo lakukan pengawasan. Untuk pilkada berkeadilan. Cakep. Plus dulu. Terima kasih dan sampai ketemu di edisi berikutnya.